Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk pangkat dan bentuk akar beserta dengan contoh dan juga pembahasannya. Nah, yang pertama adalah pangkat bulat positif, di mana A adalah bilangan real dan N menyatakan bilangan bulat positif. Perkalian bilangan A sebanyak N faktor itu adalah perpangkatan bilangan A. Nah, dinotasikan dengan A lalu ada N di atasnya. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan N itu disebut pangkat atau eksponen. Bilangan real berpangkat bulat negatif berarti kebalikan dari bilangan berpangkat bulat positif. Jadi saat kalian menemukan bilangan berpangkat negatif, misalkan A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Lanjut ke sifat pangkat 0. Ini untuk sembarang bilangan real apapun, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Lanjut ke sifat pangkat rasional. Pangkat rasional maksudnya adalah bilangan dengan pangkat berbentuk pecahan atau A per B. Pangkat rasional mempunyai nilai sama dengan bentuk akar. Lanjut ke sifat penjumlahan pangkat ya. Penjumlahan pangkat ini berlaku dalam perkalian bilangan berpangkat jika bilangan pokoknya sama. Seperti di contoh soal 1, 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Itu artinya 3 dipangkatkan 3 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 5. Selanjutnya adalah sifat pengurangan pangkat. Sifat ini berlaku pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama. Seperti di contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurangi 3, sama dengan 3 pangkat 2. Untuk selanjutnya adalah sifat perpangkatan pangkat. Jika ada A pangkat M dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M dikalikan N. Contohnya, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikalikan 2 sama dengan 5 pangkat 6. Untuk sifat pangkat perkalian bilangan, contohnya misalkan ada A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Contohnya 2 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Untuk sifat pangkat pembagian bilangan hampir sama nih sama perkalian yang tadi. Jika ada A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 2 per 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, ini ringkasan dari penjelasan yang di depan tadi. Setidaknya ada 8 aturan pangkat yang harus kalian pahami. Masuk ke contoh soal dan pembahasan ya. Untuk yang pertama, ada 4 A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 2A pangkat 2. Pertama yang harus kita kerjakan adalah menghitung hasil dari 4A pangkat 3 dipangkatkan 2. 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16. A pangkat 3 dipangkatkan 2 hasilnya A pangkat 6. Selanjutnya 16A pangkat 6 dibagi 2A pangkat 2 hasilnya adalah 16 dibagi 2 sama dengan 8, sedangkan A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 6 dikurang 2. Jadi
hasilnya adalah 8A pangkat 4. Untuk selanjutnya, di contoh soal 7 kita diminta untuk mengubah bentuk pangkat negatif menjadi bentuk pangkat positif. Hal pertama yang bisa kita kerjakan adalah menukar antara pembilang dan penyebutnya. Namun karena di sini adalah pengurangan dan penjumlahan, maka pangkatnya masih tetap. Kita harus mengalihkan dengan variabel yang sama dengan soal, yaitu dikalikan dengan XY per XY. Sehingga didapat Y min X per Y plus X. Selanjutnya di sini kita ketemu dengan soal yang agak kompleks ya. Pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Seperti di soal, contohnya akar pangkat 3 dari Y pangkat 2. Itu sama dengan Y pangkat 2 per 3. Selanjutnya kita tinggal mengganti X dengan 25 dan Y dengan 64. Lalu kita sederhanakan dan kita sederhanakan juga pangkatnya dan didapatkan negatif 16 per 125. Kita lanjut ke bentuk akar ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bilangan rasional atau lebih gampangnya bilangan pecahan, nah sekarang kita bicara tentang bilangan irasional. Berarti bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bilangan-bilangan ini dinyatakan dalam bentuk akar, contohnya akar A, dan A itu bukan bilangan kuadrat sempurna. Misalkan saja akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan akar 4, akar 16, akar pangkat 3 dari 27? Bilangan-bilangan tersebut bukan bilangan bentuk akar karena bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Contohnya saja akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Akar 16 sama dengan 4. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Seperti halnya bentuk pangkat, bentuk akar juga memiliki beberapa sifat. Nah, ini adalah beberapa bentuk akar dan sifat-sifatnya. Kalian bisa cermati satu persatu. Ya, di sini setidaknya ada 10 sifat dari bentuk akar yang harus kalian pahami. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Sifat bentuk akar nomor 1 itu menunjukkan bahwa yang sama akar pangkatnya. Jadi ketika nilai n-nya berbeda, maka sifat tersebut tidak berlaku. Misalkan akar 3 dikalikan akar pangkat 3 dari 2. Itu tidak sama dengan akar 3 kali 2 dan tidak sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 2. Lanjut ke contoh, di sini kita diminta untuk mencari nilai dari akar 75 ditambah 2 akar 12 dikurang akar 27. Yang pertama kita kerjakan adalah menguraikan bilangan-bilangan di bawah tanda akar menjadi perkalian bilangan rasional dan bilangan irasional. Seperti akar 75 menjadi akar 25 kali 3. Akar 12 menjadi akar 4 kali 3 dan akar 27 menjadi akar 9 kali 3. Setelah itu kita jabarkan perkalian akarnya dan kita tarik akar kuadrat sempurnanya. Kita dapatkan 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 3 akar 3. Oh iya, jangan lupa usahakan bilangan di bawah tanda akar yang bilangan irasionalnya itu bilangannya sama. Kalau di sini contohnya adalah akar 3. Lalu kita tinggal mengoperasikan bilangan-bilangannya 5 ditambah 4 dikurang 3 di dalam kurung, lalu akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, di contoh selanjutnya kita harus sedikit mengingat tentang sifat dari perpangkatan dan juga akar.
Kalau diperhatikan, bilangan-bilangan di bawah tanda akar itu bilangannya kembar, hanya beda di tanda saja. Kita perlu ingat kalau ada A min B dikalikan A plus B itu sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Jadi sederhana sekali, kita tinggal mengkuadratkan akar 7 dikurang kuadrat dari akar 2. Hasilnya akar 7 dikuadratkan itu 7 dan akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lanjut ke merasionalkan penyebut bentuk akar. 13 per 4 min akar 3. Berarti kita harus mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu 4 plus akar 3, tetapi pembilang dan penyebutnya harus sama agar tidak merubah nilainya. Didapatkan 13 dikalikan 4 plus akar 3, lalu penyebutnya 4 kuadrat min 3. Nah, kalau di sini kita diajak untuk menghitung dulu hasil dari penyebutnya, yaitu 4 kuadrat sama dengan 16 dikurang 3, hasilnya 13. Jadi 13 per 13 dikalikan di dalam kurung 4 plus akar 3. Nah, 13 per 13 itu sama dengan 1, maka tidak perlu ditulis, langsung hasilnya adalah 4 plus akar 3. Lanjut ke contoh yang terakhir, ini kita juga diminta untuk merasionalkan penyebut bentuk akar. Hanya di sini bedanya kedua bilangannya di bawah tanda akar atau bentuk akar. 4 per akar 5 min akar 3. Kita harus mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 5 plus akar 3. Jangan lupa, pembilang dan penyebutnya sama agar tidak mengubah nilainya. Selanjutnya didapatkan 4 dikalikan akar 5 plus akar 3. Itu untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya, kita ingat sifat perpangkatan yang di depan tadi. Nah, karena akar 5 dikuadratkan, akar 3 juga dikuadratkan, maka hasilnya 5 dikurang 3. Kita dapatkan hasil dari penyebutnya adalah 2. Selanjutnya, kita sederhanakan 4 sebagai pembilang dengan 2 sebagai penyebutnya. Kita sederhanakan 4 dibagi 2 hasilnya 2, lalu dikalikan akar 5 plus akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 5 plus 2 akar 3. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Lain kali kita ketemu lagi. Selamat belajar semuanya, dan jangan lupa bahagia.